Ya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Sehat semua, puji Tuhan. Aman ya saudara? Ya, kita bersyukur malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk berdoa. Ini doanya doa pengurus dan pelayan Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama walaupun ada yang di gereja, yang pelayanan juga yang di rumah. Tapi kita tetap bersama-sama percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita ya saudara malam hari ini. Ya puji Tuhan, sebelum kita mau memuji menyembah Tuhan, sebelum kita mau berdoa kepada Tuhan, mari kita mau bersatu hati dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik untuk segala kebaikan-Mu Tuhan buat kami. Kau Allah yang teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang hari ini Engkau sudah memelihara hidup kami, Engkau menjagai kami, Engkau melindungi Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk segala apa. Malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersama-sama berkumpul. Kami akan meninggikan Engkau, kami akan memuji Engkau, kami akan belajar kebenaran firman-Mu dan berdoa kepadamu Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa yang baik, layakkan setiap hati kami Tuhan, hingga kami layak untuk berada di hadapan-Mu malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami percaya Bapa, bahwa Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin, puji Tuhan. Mari kita mau arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan saudara. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan yang sungguh indah dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama kita mau pujikan saat indah. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu diam dalam hadirat-Mu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih sungguh lagi kita memujikan saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat dalam pelukan-Mu, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
kasih anugerah-Mu. Lebih sungguh lagi pujikan hadirat-Mu, hadirat-Mu Bapa. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, kami rindu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, lebih sungguh lagi kita pujikan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami, penuhiku, ku rindu
Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa yang baik Tuhan untuk waktu ini. Kami sungguh bersyukur kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang ingin diubahkan lebih sungguh lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk lebih indah lagi untuk mengikut Engkau dalam segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kalau sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Berkati setiap hati kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami dapat menyimpannya dan melakukannya dalam hidup kami Bapa. Sehingga sungguh Tuhan dalam hidup kami dapat memuliakan Engkau dengan lebih sungguh lagi. Berkati juga Ibu Gembala yang akan menyampaikan renungan firman malam hari ini Bapa. Biarlah urapan-Mu tercurah atas hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan oleh Ibu Gembala itu adalah berasal daripada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik. And ya, selamat malam Mbak Petrus. Puji Tuhan, dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik, biarlah kita tetap memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Ya, karena hidup itu singkat dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, maka selama kita masih ada, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita terus menyala-nyala, berapi-api dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang ada di sini adalah seorang pelayan Tuhan, pengurus gereja. Nah, kita mau terus semangat untuk Tuhan. Ya, malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit renungan, yaitu tentang karakter seorang pelayan Kristus. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saudara ini adalah seorang pelayan Tuhan, pelayan Kristus. Apapun pelayanan yang saudara lakukan, di bidang apapun saudara adalah seorang pelayan Tuhan, punya gelar peltu, ya, pelayan Tuhan, ya saudara ya. Baik, karakter seorang pelayan Tuhan, mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Ada di screen juga, kalau saudara mau buka Alkitab boleh, saudara baca di screen juga bisa. Di situ saya sudah kasih warna-warna yang berbeda. Ya, saya akan bacakan buat saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Lanjutnya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, dari bacaan di atas, saudara, ada beberapa karakter yang bisa kita lihat. Yang pertama, kuasailah dirimu, yaitu karakter apa? Kalau dalam buah roh, penguasaan diri. Nah, penguasaan diri, karakter yang pertama dari ayat ini. Kemudian, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang kedua, karakter yang kita lihat dari ayat ini adalah kasihilah sungguh-sungguh, berarti buah roh, kasih, ya, memiliki kasih. Yang ketiga, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Memberi tumpangan artinya mau menolong orang lain, dia murah hati, gitu ya. Buah roh kemurahan, ya, murah hati. Lanjutnya,
Yang keempat, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi layanilah seorang yang lain, itu berbicara tentang kerelaan hati, ya. Sulit orang kalau dia sombong untuk melayani orang lain, itu sulit. Benar enggak? Kalau dia lebih mementingkan diri atau menempatkan diri di atas orang lain, maka dia akan kesulitan untuk melayani orang lain. Karena itu kalau kita menyadari bahwa kita ini hamba, maka mari kita melayani dengan kerelaan hati. Itu ya, saudara. Kemudian selanjutnya ada baik di situ. Jadi kebaikan, karakter kebaikan, kasus gagal dan sejahtera kebaikan, ada kebaikan. Lanjutnya, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang melayani, baik ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Di sini diartikan adalah kerendahan hati. Jadi melayani bukan karena kekuatan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan. Oh, ini aku bisa karena aku bisa melayani ini bisa terjadi karena aku hebat, aku bisa. Tapi firman Tuhan katakan di sini dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, sehingga bukan dari kekuatan kita, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin, saudara. Nah, ini adalah sebagian dari karakter yang disebutkan. Ada masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi karakter yang harus dimiliki oleh pelayan Tuhan. Ya, buah roh itu ada 9. Di sini masih ada berapa, saudara? Masih banyak. Tapi kita mau belajar malam hari ini, ya. Bukan berarti saya sudah hebat, saya sudah bisa, sudah semua, tapi belajar sama-sama. Ada 2 hal yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Yang pertama, karakter yang terbentuk. Dan yang kedua adalah kedewasaan rohani. Mari kita lihat yang pertama. Karakter yang terbentuk. Mengapa seorang pelayan Tuhan harus memiliki karakter yang terbentuk? Karena seorang pelayan Tuhan yang sudah menerima keselamatan harus hidup sebagai manusia baru dan meninggalkan manusia lamanya. Kalau orang itu sudah terima Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan, tapi masih menggunakan manusia baru, masih melekat di dalam hidupnya, nah ketika dia melayani Tuhan, hal ini akan mempengaruhi dia bagaimana dia melayani Tuhan, akan mempengaruhi pelayanan yang dia kerjakan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 6 dikatakan di situ, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. 1 Timotius 3 ini berbicara tentang syarat-syarat sebagai penatua, itu ya saudara, atau diaken. Nah, di situ salah satunya orang yang melayani Tuhan itu jangan orang yang baru bertobat, ya, yang dari orang yang dari manusia lama terus dia menerima Yesus, menerima keselamatan terus dikasih pelayanan. Wah, jangan saudara. Dia harus melalui proses dulu, karakternya dulu harus dibentuk, hubungannya dulu dengan Tuhan itu harus dibentuk. Kalau dia langsung diberi pelayanan, ya saudara, sudah pernah ke gereja, hidupnya di luar Tuhan, terus karena dia punya kemampuan, punya skill gitu ya, bisa main musik atau apa gitu, ke gereja, terima Yesus, terima keselamatan, langsung dikasih pelayanan. Wah, ini bahaya saudara. Firman Tuhan katakan janganlah ia seorang yang baru bertobat. Mengapa? Karena dia masih memiliki manusia lama yang akan membuat dia menjadi sombong. Wah, karena permainan musikku, karena aku bisa, semuanya bisa berjalan lancar. Jadi saudara, jangan sampai terjadi seperti ini. Di dalam tim PAW pun, saudara, kalau saudara tahu ya tim PAW, kalau ada yang baru masuk, ada seseorang yang memiliki kemampuan misalnya main musik atau suaranya bagus, itu enggak langsung saya masukkan saudara, harus melalui jangka waktu yang lumayan panjang. Bentar saudara ya. Enggak langsung masuk, tapi dilatih dulu, diajari dulu, dilihat dulu.
kedewasaan rohaninya, karakternya sudah bisa dibentuk, baru dia masuk dalam pelayanan. Nah, karakter yang terbentuk ini diperoleh dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya harus dilihat dulu bagaimana kehidupannya, bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Apakah hubungannya dengan Tuhan itu baik, atau hanya hari Minggu saja ketemu Tuhan, di hari-hari yang lain enggak. Nah, itu saudara, dari situ kita bisa melihat hubungannya dengan Tuhan, kita bisa melihat karakternya itu terbentuk atau tidak. Karakter diasah, selain dia karakter terbentuk dari hubungan yang dekat dengan Tuhan, karakter juga diasah ketika ia dalam suatu komunitas atau di lingkungannya. Kalau misalnya dia pelayan Tuhan, berarti lingkungannya juga para pelayan Tuhan atau jemaat. Di situ kelihatan bagaimana dia karakternya masih pakai manusia lama atau sudah diperbarui di dalam Tuhan. Di luar juga bagaimana dia bersikap dengan orang lain, bagaimana dia menghadapi satu masalah, terus karakternya yang lama mungkin keluar. Nah, diasah di situ. Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kadangkala ada gesekan antara satu dengan yang lain. Ada gesekan antara misalnya si rumah tangga satu dengan si rumah tangga yang satunya lagi, ada gesekan. WL yang satu dengan pemain musik bisa saling gesekan. Nah, di sini lah karakter itu dibentuk. Gitu ya, saudara. Apakah dia punya kesabaran atau dia punya penguasaan diri. Jadi besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kemudian karakter meliputi kualitas. Kualitas yang seperti apa? Kualitas dalam integritasnya bagaimana? Kualitas dalam kemurnian moralnya, kelemah lembutan, dan kesabarannya. Ini tantangan yang ada di dalam gereja, saudara. Dalam pelayanan, seringkali hal-hal ini yang muncul, yang nampak. Nah, dilihat karakternya, berkualitasnya bagaimana, kualitasnya, integritasnya bagaimana, kemurnian hatinya, kemurnian cara berpikirnya, kelemah lembutannya dalam menghadapi orang sesama pelayan Tuhan yang mungkin karakternya atau pembawaannya orangnya itu keras. Kalau saudara tidak bisa menerima keadaan saudara yang lain, maka dipikir saudara bertengkar, bisa saling bertengkar akhirnya. Nah, harus ada kelemah lembutan, harus ada kesabaran. Kita lihat contoh di dalam Alkitab. Ada seorang yang bernama Timotius, seorang yang setia. Ketika Paulus, itu di situ tulis Paulus, saudara ya. Ketika Paulus dalam penjara, Timotius setia menemani Paulus. Dia punya karakter apa, saudara? Setia. Contoh lagi Barnabas, dia orangnya baik, saudara. Kemudian Paulus, seorang yang lemah lembut. Dan yang terakhir, teladan kita yang luar biasa itu siapa? Tuhan Yesus, teladan yang luar biasa dalam karakter. Kita harus lihat Tuhan. Kita tidak bisa lihat gembala atau hamba Tuhan siapapun, tapi kita lihat teladan yang luar biasa, yaitu Yesus. Ya saudara ya, karakter Yesus itu seperti apa, itu yang kita teladani, itu yang harus kita miliki dalam hidup kita. Yang kedua sekarang itu pembentukan karakter ya saudara. Sekarang yang kedua adalah kedewasaan rohani. Seorang yang mengalami pertumbuhan rohani karena persekutuan yang dekat dengan Tuhan akan mengalami pembentukan karakter yang menuju kepada kedewasaan rohani. Jadi pertumbuhan karakter dengan pertumbuhan rohani dengan pembentukan karakter itu berjalan bersama-sama. Ketika seseorang itu bertumbuh rohaninya, maka karakternya juga mulai dibentuk, itu ya saudara ya, jalan sama-sama. Kadangkala ada orang yang karakternya berubah, kelihatannya dia sudah mulai berubah. Hati-hati saudara, itu bisa menipu, itu bisa pura-pura aja di depan saudara seiman, karakternya berubah, tetapi di luar ternyata masih tetap sama. Nah, itu
kalau dia tidak mengalami pertumbuhan rohani. Tapi kalau dia kelihatan benar-benar dia mengalami pertumbuhan rohani, maka karakternya itu pasti akan mengalami pembentukan. Dan disitulah berjalan bersama-sama menuju kepada kedewasaan rohani. Jadi pertumbuhan rohani sejalan dengan pembentukan karakter. Seorang pelayan Tuhan yang memiliki kedewasaan rohani, yang pertama, mari kita sama-sama memeriksa diri kita ya saudara ya. Yang pertama, seorang pelayan Tuhan itu selalu siap dan bertanggung jawab dalam setiap tugas pelayanan yang diberikan kepadanya. Contohnya, sekalipun ada masalah di dalam dirinya, maksudnya masalah hidup gitu ya, dia tetap melayani. Dia tidak akan, oh saya libur dulu pelayanan karena saya sedang dalam masalah yang berat, dalam beban berat, saya off dulu. Kalau orang itu punya kedewasaan rohani, dia selalu siap dan bertanggung jawab. Oh ini jadwal saya. Makanya kalau saudara punya jadwal, saudara harus lihat jauh-jauh hari saudara ya. Jangan misalnya besok minggu, jadwalnya 10, jadwalku. Nah saudara tidak boleh seperti itu. Saudara harus lihat jauh-jauh hari. Misalnya jadwal piket, atau saudara jadwal WL, atau firman Tuhan, renungan, mimpin doa malam. Saudara harus lihat jadwal jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Misalnya terjadi sesuatu mendekati hari itu. Nah, saudara, bisa-bisa saudara kelabakan ya. Waduh, aku punya masalah. Besok mimpin doa malam. Nah, tapi kalau orang yang dewasa rohani, dia bisa mengelola setiap masalah, dia bisa mengelola emosinya, dia bisa mengelola keadaannya, untuk dia bisa tetap bertanggung jawab dan siap dalam melayani Tuhan. Jadi tidak terus, waduh kalau aku dalam keadaan seperti ini, aku harus melayani Tuhan. Ya wes lah, daripada aku dibilang tidak bertanggung jawab, tidak bisa saudara. Saudara harus selesaikan dulu masalah saudara. Selesaikan dengan Tuhan, minta Tuhan hikmat, minta Tuhan kekuatan untuk saudara bisa melayani Tuhan. Seperti itu orang yang dewasa rohani. Gak mut-mutan gitu ya saudara. Aku lagi mood, ya pelayanan. Lagi bad mood, gak pelayanan. Gak boleh seperti itu saudara, itu belum dewasa namanya. Terus gesekan dengan saudara seiman. Akhirnya saudara, wes gak usah pelayanan. Tidak bisa, saudara harus selesaikan. Atau posisi saudara diganti karena saudara melakukan, saudara ditegur, terus posisi saudara diganti. Nah, saudara tidak boleh ngambek, harus dewasa, harus mulai berpikir dewasa. Bukan berarti saudara tidak boleh, tetapi saudara harus belajar. Nah, seperti itu saudara, itu siap dan bertanggung jawab dalam setiap tugas pelayanan yang diberikan kepadanya. Terus, seorang pelayan Tuhan yang memiliki kedewasaan rohani yang kedua, dia memelihara komitmen. Kalau aku sudah komitmen melayani Tuhan, aku mau lakukan. Jadi ada hubungannya ya dengan yang pertama, siap dan bertanggung jawab. Punya komitmen, tetap melayani Tuhan. Yang ketiga, memiliki integritas. Integritas berbicara juga tentang kejujuran. Saudara melayani Tuhan, saudara harus jujur. Jujur kepada Tuhan dan jujur kepada diri sendiri dan juga jujur kepada orang lain. Jujur pada Tuhan apa? Dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguh untuk Tuhan, jujur saudara. Bukan pura-pura, tetapi benar-benar aku melayani Tuhan. Manusia bisa ditipu, tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Jujur pada diri sendiri. Apa sih aku melayani Tuhan? Oh, karena aku ingin membalas segala kebaikan Tuhan. Jujur pada sesama, pada orang lain, saudara yang dalam pelayanan, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen, dengan baik. Itu kejujuran, integritas. Yang keempat, hidupnya berpusat pada Kristus. Melayani bukan karena mendapat sesuatu, tetapi karena Kristus. Wah, di sini tidak ada PK-nya, aku melayani di tempat lain. Tidak boleh saudara. Itu berarti saudara tidak berpusat kepada Kristus, tapi berpusat pada apa yang akan saudara dapat dari pelayanan, yaitu materi, bukan hal yang rohani, tapi hal yang jasmani, materi. Nah, itu hidup yang tidak berpusat pada Kristus. Tapi seorang pelayan Tuhan yang dewasa rohani harus
hidupnya berpusat pada Kristus, mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Ya, memang kita di dalam masyarakat, kita mungkin harus bermasyarakat, kita mungkin harus menjalin hubungan yang baik, kita harus jadi berkat. Tapi kalau saudara punya tanggung jawab pelayanan, ya lakukan dulu pelayanan. Gitu ya saudara, jangan lebih mengutamakan yang lain daripada Tuhan. Nah, itu yang nggak bisa saudara untuk kita sebagai orang yang dewasa. Beberapa hari Minggu yang lalu ada seorang anak sekolah minggu nggak datang, nggak ikut pasca. Saya WA, aduh nggak bisa kak, soalnya ini ada ujian praktek. Saya bilang, Tuhan dulu, nanti pasti ditolong Tuhan. Ternyata dia nggak bisa saudara, dia tetap mengerjakan ujiannya. Masih persiapan, bukan ujiannya, masih persiapan, latihan gitu ya saudara. Nah, ini masih anak kecil, tapi kalau saudara dewasa, saudara sudah dewasa umur, dewasa rohani, saudara harus bisa mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Saudara, inilah hidup yang berpusat kepada Kristus. Apa yang kita lakukan, kita berikan untuk Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Itu ya. Yang kelima, tulus, tidak bersungut-sungut. Mari di jadwal piket mana karo Mbak Asifah iki, waduh. Nah, akhirnya berangkat dengan ngomel-ngomel secara bersungut-sungut. Habis di jadwal pimpin doa malam kok dijadwal lagi sama Bu Gemi. Bersungut-sungut. Bu, ganti aja Bu yang lain. Oh, saudara harus dewasa. Lakukan itu dengan tulus, jangan dengan ngomel-ngomel, jangan dengan bersungut-sungut. Seperti yang pertama tadi, siap dan bertanggung jawab. Itu ya saudara ya. Ayo kita menjadi orang yang dewasa, mulai berpikir dewasa, mulai karakternya dibentuk semakin dewasa, semakin baik karakternya. Kemudian setia. Yang ketujuh, memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di ayat yang ke-11b dikatakan, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Berikan apa yang sudah Tuhan beri buat saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan cari perkenanan manusia, tapi carilah perkenanan Tuhan. Bagaimana aku melayani itu bukan untuk manusia, tetapi aku melayani untuk supaya Tuhan senang. Ya saudara, kalau misalnya saudara melakukan kesalahan dalam pelayanan, jangan terus merasa bersalah, terus aduh maaf ya aku tadi begini. Kalau saudara sudah lakukan itu yang terbaik, dan kalaupun ada kesalahan, tetaplah cari perkenanan Tuhan. Jangan aku melayani supaya dipuji si A, aku melayani supaya dilihat si B. Jangan saudara. Carilah perkenanan Tuhan, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan, jangan diambil sendiri. Oh, ini untuk aku, karena aku hebat. Ya, tapi berikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini orang yang dewasa. Kalaupun saudara ditegur atau dikritik, saudara tidak akan gondok, saudara tidak akan sakit hati, karena kita mulai bawa pikiran kita, hati kita untuk mencari perkenanan Tuhan. Nah, dua hal inilah yang harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan. Yesus sebagai teladan kita yang sempurna dalam karakter dan dalam kedewasaan rohani. Kita hanya bisa lihat Yesus. Manusia tidak ada yang sempurna, tapi Yesus sebagai anak domba yang tidak bercacat celah, Yesus sebagai teladan yang sempurna, itu yang harus kita lihat. Karakter Yesus ada di dalam buah roh, itu yang harus kita miliki. Kita tidak boleh pilih-pilih, aku karakter ini aja, aku karakter ini. Tidak, semuanya harus kita miliki dalam hidup kita. Kemudian di ayat yang ke-10 dikatakan, pergunakanlah karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Karunia apa yang Tuhan beri pada saudara? Aku tidak bisa nyanyi, aku tidak bisa main musik, aku hanya bisa membuat laporan-laporan, aku hanya bisa membuat keuangan, laporan keuangan, ngatur uang, bagaimana. Itu karunia yang Tuhan beri. Karunia bermain musik, karunia menyanyi, karunia
mengatur keuangan, karunia mengatur ruangan, itu semua karunia yang Tuhan beri. Saudara enggak bayar, saudara enggak usah beli dari Tuhan, Tuhan kasih free, gratis buat saudara. Tugas saudara apa? Ayo kita gunakan karunia yang sudah Tuhan berikan pada kita, kita gunakan untuk melayani Tuhan, bukan untuk diri sendiri, kebanggaan sendiri, untuk mencari keuntungan sendiri, tapi gunakan untuk melayani Tuhan. Di ayat yang ke berapa itu? Bentar, 10, di ayat yang 10, ya di ayat yang 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain, bukan melayani diri sendiri, tapi karunia yang sudah Tuhan berikan buat kita, kita gunakan untuk melayani orang lain, bukan untuk melayani diri sendiri, saudara ya. Gak enak rasanya gak pelayanan, wis tak pelayanan, akhirnya pelayanan, lego aku lah, itu saudara melayani diri sendiri, bukan melayani orang lain. Kalau saudara melayani diri sendiri, maka saudara akan mencari apa saudara? Pujian untuk diri sendiri. Saudara akan berpusat kepada diri sendiri. Tetapi kalau kita katakan layanilah seorang akan yang lain, kita melayani karena kita melihat Kristus, maka kita melayani dengan baik, kita melayani dengan segenap hati, kita melayani beri yang terbaik. Itu ya saudara ya. Jadi apapun yang karunia Tuhan berikan buat saudara, mari kita gunakan untuk melayani seorang akan yang lain, melayani orang lain, bukan melayani diri sendiri. Si A melayani si B, B melayani si C, terus si A siapa yang melayani? Ya ada lagi, mungkin si F, si G. Nah itu ya saudara. Tapi yang harus kita lakukan, tanamkan dalam diri kita, aku melayani, bukan melayani diri sendiri, tapi melayani orang lain. Itu. Kemudian yang terakhir adalah sangat berbahaya memiliki karunia tanpa memiliki karakter yang baik dan kedewasaan rohani. Saudara punya karunia, tapi saudara tidak punya karakter yang baik, saudara tidak mengalami pertumbuhan rohani, tidak mengalami kedewasaan rohani, maka itu sangat berbahaya. Karena seperti yang tadi di dalam 1 Timotius tadi, kena hukuman, iblis yang akan ambil alih. Akhirnya pelayanan saudara tidak akan menjadi berkat karena karakter saudara masih belum terbentuk, kedewasaan rohani saudara belum naik, belum bertumbuh. Akhirnya semuanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah itu yang berbahaya. Di ayat yang ke-11 tadi tidak akan terjadi. Ialah yang punya segala pujian, kemuliaan. Itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memiliki karakter yang baik. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa, memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita tidak memiliki karakter yang baik dan kedewasaan rohani, pelayanan kita tidak akan jadi berkat, baik untuk orang lain maupun untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu saja saudara yang dapat saya bagikan malam hari ini. Biarlah itu membuat kita semakin melakukan yang terbaik buat Tuhan, mau dibentuk dalam karakter kita, dan kita punya keinginan yang kuat untuk terus bertumbuh. Kemarin ada yang nyeletuk saudara, growing stronger tidak ada matinya. Ya, growing stronger harus terus ada di dalam hidup kita ya, tidak akan ada matinya sampai kapanpun, harus growing stronger. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Novi untuk sharing firman Tuhannya.